sore yang indah buat kita semua umatnya jika kita ada di tempat ini. Amin. Saatnya kita akan datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan Allah kita, Allah yang layak terima pujian dan penyembahan kita umatnya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akan sama-sama persembahkan kehidupan kita untuk kita boleh menyenangkan dan menyukakan hati kita pada sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami datang kepadamu pada sore hari ini, Bapa, membawa seluruh kehidupan kami, seluruh keberadaan kami. Kami mau menyukakan, menyenangkan hati Engkau. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat apa yang Tuhan pesankan kepada kami, sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Lewat apa yang bisa kami kerjakan pada sore hari ini, biarlah ini menjadi sesuatu yang berguna bagi hormat, kemuliaan, keagungan nama-Mu, dan memberkati kami semua yang hadir, sehingga nantinya kami pulang benar-benar membawa berkat yang daripada Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah raya pada sore hari ini ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu dengan hati yang tulus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa, menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu,
selama-lamanya. Hanya kepadamu kami menyembah. Haleluya, haleluya. Tiara la 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 ma ya la ma ya la ma. Haleluya, Jesus, sembahkan, ku puji namamu, ku tinggikan Engkau. Haleluya, hanya Engkau yang layak disembah, layak dipuji. Haleluya.
kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di tempat ini pada sore hari ini. Dan kami mau bersuka cita karena Tuhan. Kami mau bersorak-sorai karena Tuhan. Kami mau bergembira karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang Engkau telah jadikan buat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau lewati, kami mau lalui hari-hari kami bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami buka dan kami mau layani ibadah pada sore hari ini. Semua katakan di dalam nama Yesus, amin. Masih kuat berdiri? Masih kuat berdiri? Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita bersama-sama bersuka cita, bersorak-sorai. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Kami persilahkan duduk kembali. Haleluya. Sungguh Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pujian yang sangat luar biasa. Kebaikan-kebaikan Tuhan selalu dinyatakan, diperlihatkan, dan kita alami di dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, telah hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, ya hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, ya hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, telah hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Allah kita, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Maka hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita lewati bersama Yesus. Amin. Setuju? Katakan kanan kiri, mari kita lalui hari-hari kita bersama dengan Yesus. Haleluya. Hari-hari ku lalui. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan percobaan akan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan percobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi
cobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku, bersama Yesus Juru Selamatku, bersama Yesus Juru Selamatku. Haleluya, 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 haleluya. Bersama dengan Yesus kita akan lakukan perkara yang besar. Amin. Maka hari-hari ini mari kita lewati, mari kita jalani bersama dengan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita pada sore hari ini. Haleluya. Yesus yang senantiasa membuat setiap kita menjadi terpesona. Yesus yang membuat segala kehidupan, persoalan, permasalahan menjadi indah di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan ketika kita tidak bisa memandang sesuatu yang indah yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita memandang sesuatu terjadi dalam kehidupan kita menyakitkan, tidak menyenangkan, tidak yang sesuai yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Tetapi firman-Nya mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Buat kita orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Bahkan pengalaman seperti yang dialami oleh Yusuf. Orang mereka-rekakan yang jahat terhadap dirinya. Yusuf bisa memandang. Yusuf bisa mengambil sebuah kesimpulan yang luar biasa. Allah sedang mereka-rekakan yang baik di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap setia, mari kita tetap sungguh-sungguh percaya, beriman, mengikut Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar, haleluya, yang selalu membuatku terpesona. Haleluya. Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar dan mulia,
pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sembah Tuhan. Angkat suara, angkat hati, sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari yang mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Engkau layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, keperkasaan sampai selama-lamanya. Allah yang layak menerima segala hormat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan.
Bapak, terima kasih kami boleh ada pada malam hari ini. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan kami bisa ada dan menikmati segala kebaikan-Mu. Dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh menikmati hadirat-Mu pada sore hari ini. Dan saatnya Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami pada sore hari ini ya Tuhan. Engkau urapi setiap kami semua, roh, jiwa, dan tubuh kami. Tuhan kuasai dengan Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan memahami segala kebenaran firman yang Tuhan ajarkan, Tuhan sampaikan kepada kami semua. Olehnya Tuhan, segala sesuatu yang bisa menghalang-halangi kami di dalam kami mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu, dengan ini aku tolak, aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh-Mu benar-benar bekerja, berkarya di tengah-tengah kami pada sore hari ini ya Tuhan. Dan kuasailah kami semua agar seluruh kebenaran firman yang kami terima sore hari ini akan membawa kami semakin lebih dekat, semakin melekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami siap menerima firman-Mu dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ya Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang indah kita boleh ada untuk kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan setelah kita memuji menyembah Tuhan, mari saatnya kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38 sampai 40. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38 sampai dengan yang ke-40. Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai dengan yang ke-40. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu Saudara, konteks ceritanya adalah pada waktu para murid, kira-kira jumlahnya 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem dalam rangka menantikan janji pencurahan Roh Kudus setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan kemudian turunlah Roh Kudus memenuhi mereka. Firman Allah berkata dalam catatan Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat yang ke-1 itu, bahwa mereka pada akhirnya mulai kepenuhan Roh Kudus. Mereka berbahasa-bahasa lidah seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka masing-masing. Nah, karena mereka itu berbahasa roh sedemikian rupa, begitu ya, tidak biasa seperti yang umumnya orang terjadi, akhirnya itu menjadi semacam kehebohan, gitu ya, dalam tanda kutip seperti itu, menjadi sebuah kehebohan. Akhirnya apa yang terjadi pada murid-murid pada waktu itu, yaitu waktu mereka kepenuhan Roh Kudus, mengundang penasaran, gitu ya, bagi yang orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang sedang lewat atau yang sedang di sekitar mereka. Dan pada akhirnya salah satu di antara yang melihat atau yang mendengar para murid kepenuhan ini berkata, mereka sedang mabuk, gitu ya, mereka sedang mabuk karena ya bahasa roh yang sedang bekerja, Roh Kudus yang sedang bekerja di tengah-tengah mereka itu tidak bisa mereka hentikan atau tidak bisa mereka batasi. Sedemikian mereka berkarya luar biasa, sedemikian Roh Kudus berkarya luar biasa, hingga pada akhirnya mereka dikatakan seperti orang mabuk. Nah, ketika Petrus mendengar hal itu, kemudian Petrus mulai menyampaikan sebuah pesan-pesan. Kami enggak sedang mabuk, ini baru pukul 9. Kalau mabuk itu kan malam biasanya, gitu kan. Enggak mungkin mabuk itu jam 9 pagi. Nah, kami itu sedang kepenuhan Roh Kudus, dan seterusnya. Petrus menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan. Nubuatan Yoel disampaikan di situ. Kami itu menggenapi kitab nubuatan kitab Yoel dan seterusnya sampai pada bagian yang kita baca ini adalah merupakan jawaban Petrus kepada mereka semua. Iya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, dari 3 ayat yang kita baca ini, dari jawaban Petrus kepada orang-orang yang ada di sekitar
para murid pada waktu itu. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, bisa ditampilkan ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah dan hendaklah dirimu dibaptis. Artinya Bapak Ibu Saudara, baptisan air ini kan belum bicara tentang baptisan Roh Kudus gitu ya. Baptisan air itu adalah sebuah tindakan iman dalam rangka pertobatan seseorang. Maka orang yang dibaptis adalah orang yang benar-benar sudah komitmen, sudah sangat punya niat yang kuat untuk bertobat. Maka baptisan air bukanlah sekedar persyaratan pernikahan gitu kan. Bukanlah sekedar persyaratan untuk buat KTP Kristen gitu ya. Bukan, baptisan air adalah tindakan iman untuk pertobatan seseorang. Seseorang yang sudah niat kuat, yang komitmen mau bertobat sungguh-sungguh, maka tindakan imannya harus ditunjukkan dengan baptisan air. Sekali lagi, baptisan air bukan sekedar tren. Beberapa waktu yang lalu saya menegur beberapa anak muda yang pengen dibaptis, karena pada waktu saya tanya mereka, ngapain kamu dibaptis? Ngapain kamu pengen dibaptis? Lah teman-teman saya sudah pada baptis semua, Pak Erik. Makanya saya sungkan kalau belum baptis. Baptisan air itu bukan sekedar tren, ngikuti teman-temannya udah pada baptis, aku tak baptis juga, enggak Bapak Ibu Saudara. Jadi sekalipun misalnya pengenalan Yesusnya itu sudah 15 tahun, tapi niat dan komitmennya untuk bertobat belum kuat, belum berani ambil tindakan komitmen untuk bertobat, ya enggak bisa baptis. Bukannya enggak bisa itu enggak boleh, bukan. Tapi karena baptisan itu bukan barang main-main. Dalam doktrin GBIS, baptisan itu menjadi sakramen, sesuatu yang disakralkan, sesuatu yang dikeramatkan, istilahnya begitu. Sesuatu yang enggak main-main baptisan itu, enggak sekedar, oh aku belum baptis, tak baptis, enggak gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi sebuah tindakan iman untuk pertobatan. Nah, olehnya mengingatkan kepada kita semua yang sudah dibaptis air, Bapak Ibu Saudara, komitmen kuat untuk bertobat. Katakan sama-sama, bertobat. Kalau sudah pernah baptis air, sudah pernah mengalami pembaptisan air, maka tingkat pertobatannya harus kuat, tingkat pertobatannya harus jelas, tidak bisa main-main lagi dengan kehidupannya. Nah, pembaptisan air dalam konteks ayat ini untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pertobatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan langkah iman dibaptis dengan air adalah pendahuluan, dalam tanda kutip ya, mendahului sebuah karunia. Orang yang bertobat, yang kemudian tindakan imannya ditunjukkan dengan dibaptis air, itu adalah langkah persiapan untuk terima karunia. Nah, apakah orang yang tidak dibaptis air gak terima karunia? Ya tidak juga gitu ya. Tapi maksudnya dalam rangka khotbah Petrus ini, Petrus ingin menunjukkan bahwa orang yang pengen karunia roh dinyatakan dalam kehidupannya, itu harus melalui sebuah kronologi kehidupan rohani. Orang tidak mungkin benar-benar akan diurapi dan dipakai Tuhan, bahkan diberi karunia roh, kalau orang itu tidak tinggal di dalam pertobatan, gitu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Karena saya pernah menyaksikan dengan mata jasmani, orang yang berkarunia roh luar biasa pada masa mudanya, tapi karena dia tidak menjaga kehidupan pertobatannya, lama-kelamaan karunia itu mulai hilang dari hidupnya. Artinya apa? Orang yang tidak benar-benar bertobat, hidupnya gak akan terima karunia. Bukan berarti Tuhan gak akan kasih, enggak, saya gak ngomong begitu. Cuman itu menjadi dua sisi mata uang istilahnya, pertobatan dan karunia. Orang yang mau dikasih karunia oleh Tuhan harus tinggal dalam pertobatan. Orang yang mau hidup dipakai oleh Tuhan harus tinggal dalam pertobatan. Kalau tidak bertobat gak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Kalau tidak bertobat gak akan pernah terima karunia roh itu. Kecuali kemudian Tuhan beranugerah. Catatan yang paling kuat diberikan oleh Alkitab itu kisah Simson. Simson dalam keberdosaannya di masa-masa akhir hidupnya. Dia menjadi nazir Allah,
tetapi karena pelanggarannya terhadap firman Tuhan, rambutnya dipotong, kekuatannya hilang, selesai. Gitu kan? Nah, apa yang menyebabkan Simson bisa kuat lagi? Perhatikan ayatnya atau kisahnya, Bapak Ibu sudah bisa baca nanti di Hakim-Hakim, bahwa Simson minta lagi Tuhan untuk terakhir kalinya, kembalikan kekuatanku. Setelah itu selesai. Pada saat dia kemudian mengambil langkah, Tuhan aku mau bertobat sungguh-sungguh di momen itu. Tetapi bukan berarti kemudian dia akan menjalani kehidupan dikembalikan seperti kehidupannya yang sebelumnya, enggak kan? Enggak. Nah, itu anugerah. Dalam keadaan berdosa, seseorang dipakai Tuhan dengan karunia-karunia, itu anugerah. Dan itu tidak bisa dijadikan standar. Oh, berarti aku hidup bertobat. Ya, yang tahu kan kita sendiri dengan Tuhan, apakah aku bertobat atau tidak sesungguhnya. Tapi intinya, prinsipnya firman Tuhan mengajarkan bahwa pertobatan yang ditindaklanjuti dengan tindakan iman baptis air itu adalah sebuah langkah persiapan untuk menerima karunia-karunia. Maka dengan ini karunia itu erat hubungannya dengan pertobatan. Karunia itu tidak hanya berbicara tentang karunia Roh Kudus. Ya, karunia iman, misalnya karunia bernubuat, karunia mengartikan bahasa roh misalnya. Tidak hanya yang seperti itu. Tapi karunia-karunia itu adalah ya pemberian-pemberian atau anugerah-anugerah Tuhan yang lainnya yang memang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Masing-masing orang akan punya karunia yang berbeda, pemberian-pemberian yang berbeda dari Tuhan. Nah, untuk bisa nerima dan menikmati semuanya itu harus tinggal dalam pertobatan. Katakan kanan kiri, mari kita bertobat. Mari kita bertobat. Amin. Jadi tidak bisa main-main ya. Untuk terima karunia itu harus betul-betul hidup dalam pertobatan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, lalu ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu siapa yang masih jauh itu? Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Janji tentang terima karunia, janji tentang pengurapan, janji tentang kepenuhan Roh Kudus, itu tidak hanya bagi orang-orang zaman dulu saja. Perhatikan kalimat bagian terakhir itu. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil. Jadi hari ini apakah berhenti apa yang akan dilakukan Tuhan seperti yang terjadi pada ribuan tahun yang lalu pada murid-murid di loteng Yerusalem ini? Tidak akan pernah berhenti. Mengapa? Karena itu akan sebanyak yang dipanggil. Jadi sampai kapanpun kalau prosesnya Tuhan masih pengen manggil orang-orang untuk datang kepadanya, prosesnya Tuhan masih mau manggil sebanyak orang yang Tuhan panggil untuk datang kepadanya, maka mereka juga akan terima karunia-karunia roh. Mereka akan terima bahasa-bahasa roh. Mereka akan terima kepenuhan-kepenuhan roh. Katakan amin. Jadi apakah itu berhenti? Tidak. Apakah itu hanya terjadi pada masa Alkitab? Tidak. Karena ayatnya jelas. Kalau ada gereja menafsirkan ayat ini hanya terjadi pada masa itu saja, salah. Ayat ini harus dihapus. Ayat ini harus dihapus. Karena apa? Sebanyak yang akan dipanggil. Sementara Tuhan masih memanggil sampai dengan hari ini, katakan amin. Tuhan masih memanggil sampai dengan hari ini. Dan sampai nanti Tuhan datang kali yang kedua, dia akan terus memanggil sebanyak-banyaknya orang. Maka sampai pada saat itu juga karunia-karunia roh masih akan dicurahkan. Bahasa-bahasa roh akan dicurahkan. Urapan-urapan akan dicurahkan. Kepenuhan-kepenuhan roh masih akan terjadi, katakan amin. Nah, sekarang dari sini kita melihatnya bagaimana? Bahwa kalau Tuhan masih akan melimpahkan karunia-karunia-Nya, kepenuhan-kepenuhan rohnya atas setiap yang dipanggil untuk percaya kepadanya, maka itu artinya buat kita yang hari ini sudah percaya Yesus, kita juga pasti ngalami hal yang sama, katakan amin. Kita ngalami ini juga pastinya, ngalami yang namanya kepenuhan roh, ngalami yang namanya dikasih karunia-karunia roh. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita ngalami kepenuhan roh? Kok belum? Lah enggak tahu.
Apanya yang keliru, apanya yang salah, atau timingnya Tuhan, waktunya Tuhan yang belum buat kita, nggak ngerti. Tanyakan kepada Tuhan. Tapi yang jelas adalah itu tidak hanya akan terjadi di masa yang lalu. Setiap kita yang percaya pun harusnya ngalami itu. Katakan amin. Harusnya ngalami itu. Kalau belum ngalami ya harus dipertanyakan dan dikejar. Mengapa? Karena itu sudah menjadi semacam ya istilah saya hak otomatis bagi yang dipanggil sebanyak mungkin. Terima karunia itu, terima kepenuhan roh itu, terima baptisan roh itu, terima kepenuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin tidak sebenarnya orang Kristen tidak ngalami yang namanya kepenuhan roh, bahasa roh, karunia-karunia roh, nggak mungkin nggak ngalami. Nah kembali kalau ke ayat 38 tadi, pertobatannya kira-kira bagaimana? Tinggal ke situ pada akhirnya. Kalau belum ngalami 15 tahun, 20 tahun jadi ikut Yesus, belum ngalami sama sekali, mungkin saja pertobatannya yang masih perlu diselidiki lagi. Mungkinkah sudah tinggal dalam pertobatan yang sungguh-sungguh? Karena harusnya bisa menerima kepenuhan roh, baptisan roh, karunia-karunia roh. Kita yang sudah percaya pasti ngalami. Lalu yang kedua, dari sini kita bisa belajar bahwa berarti kalau sebanyak mungkin yang Allah akan panggil, maka artinya hari-hari ini masih punya banyak waktu dan kesempatan sebelum dia datang. Tapi mungkin waktunya sudah nggak terlalu banyak, Tuhan segera datang. Tapi artinya selama Tuhan belum datang, masih ada kesempatan untuk saudara dan saya memberitakan kabar baik dan membawa mereka datang kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Membawa sebanyak-banyaknya orang untuk datang kepada Tuhan. Beritakan kabar baik kepada mereka. Sampaikan kabar baik kepada mereka. Sampaikan bahwa Yesus mengasihi mereka. Sampaikan bahwa Yesus sanggup menolong mereka. Tuhan Yesus sanggup melepaskan mereka. Tuhan Yesus sanggup memberikan kelegaan kepada mereka. Sampaikan kabar baik itu kepada sebanyak-banyaknya orang yang kita temui, kita jumpai. Katakan amin. Sebanyak mungkin. Jangan pernah berhenti menyaksikan kabar baik. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang kita bisa pahami dari ayat ini. Sebanyak yang akan Tuhan panggil, berarti masih punya banyak kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Masih punya banyak kesempatan kita memberitakan Injil. Entah caranya bagaimana, minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Ya terserah Tuhan. Tapi yang jelas adalah masih punya banyak kesempatan. Karena masih sebanyak mungkin yang Tuhan akan panggil. Yang siap memberitakan kabar baik katakan amin. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Bapak Ibu Saudara itu dipakai oleh Tuhan dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Ya, jangan dipikirkan caranya. Caranya serahkan saja sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Apapun gitu ya. Kemarin saya mendengar sebuah kesaksian yang luar biasa. Caranya itu bisa melalui apa saja Bapak Ibu Saudara. Lewat berbagi makanan, lewat bimbingan belajar. Tuhan bisa pakai untuk menjangkau banyak orang, menjangkau banyak jiwa bagi Kristus. Bisa dipakai. Tinggal bagaimana, ya terserahlah nanti Tuhan gerakkan apa buat kita. Mengerjakan apa untuk menjangkau sebanyak orang yang Tuhan sudah persiapkan untuk dipanggil. Nah, ayat yang ke-40 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian, kabar baik, berita sukacita yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dengan sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasehati mereka. Mengecam dan menasehati. Dua hal yang berbeda. Tapi itu semuanya dimaksudkan untuk pertobatan. Dimaksudkan supaya mereka diselamatkan. Perhatikan begini Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, anak yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Jadi waktu mungkin dikecam oleh firman Tuhan, istilahnya begitu. Maka mari relakan diri kita untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Katakan amin.
kalau dibetulin, kalau dibenerin, kalau ditegur, kalau dinasehati, relakan diri. Kenapa? Karena itu demi keselamatan, demi pertobatan, demi karunia-karunia yang dicurahkan buat kita, demi kita bisa mengalami kepenuhan roh yang lebih dahsyat lagi di hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan semakin lebih kuat berbicara kepada setiap kita, umatnya, orang-orang yang dipilihnya, tidak sekedar dipanggil, masuk dalam umat yang dipilih oleh Tuhan, bukan hanya sekedar dipanggil, dipilih. Dan bila mereka yang dipilih harus siap dengan teguran, harus siap dengan nasihat yang keras, harus siap dengan makanan-makanan yang keras, bukan susu dan bubur lagi, tapi harus siap dengan makanan-makanan yang keras, karena dikecam, dinasehati. Dikecam, dinasehati itu bukan sesuatu yang menyenangkan telinga. Seringkali itu bisa membuat telinga menjadi panas. Kalau tidak siap, hati ikut panas. Tapi percayalah, firman Tuhan berkata, teguran itu memang membawa duka cita untuk sementara, tapi menghasilkan sebuah pertobatan, kehidupan yang menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Jadi tergantung bagaimana menyikapi, sikap hati, respon kita terhadap nasihat, respon kita terhadap teguran. Gitu kan saudara? Kalau pas ditegur, ya terima dengan sukacita, katakan amin. Terima dengan sukacita, terima dengan syukur. Habis ditegur, pulang tidak salaman gitu kan. Ayo dan cepat mulai. Rasa ketemu Pak Erik, panas kupingku saudaranya gitu. Berapa banyak yang enggak banyak lah, enggak banyak. Berapa dikit yang pernah ngalami gitu atau masih melakukan kayak gitu. Hati-hati, enggak mau ditegur, enggak mau dinasehati, enggak mau bertobat, itu artinya enggak bertobat ya enggak masuk surga Bapak Ibu Saudara. Jadi harus siap dengan teguran, dikecam, dinasehati, dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah ini penting, selamatkan dari angkatan yang jahat. Jadi Petrus sedang berbicara mengenai generasi, sebuah generasi, kelompok zaman, gitu ya, kelompok zaman di mana manusia tinggal di dalamnya, itu generasi. Nah, Petrus berkata, selamatkan dirimu dari angkatan yang jahat ini. Hari-hari ini kita melihat kejahatan begitu rupa. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara paham LGBT apa tidak. Lesbi, gay, bisex, dan transgender. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara paham atau tidak, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara banyak belajar. Ya, banyak belajar, karena kalau saudara mengandalkan orang lain, mungkin waktunya yang enggak banyak, harus belajar sendiri, gitu kan, harus belajar sendiri. LGBT ini napa Mas, pun jenengan pados piyambak. Nek kula jelaske nganggo seminar walah minggu akeh. Kakean wektu gaweane masalahe jek akeh liyane. Nah, tapi jenengan harus paham, LGBT, spirit LGBT itu sudah masuk pada kalangan anak-anak remaja. Remaja yang saya maksud mungkin lebih tepatnya SMP. Saya mendengar dari anak saya, orang itu menawarkan dirinya secara terang-terangan di medsos. Sopo sing gelem yang-yangan karo aku. Yang-yangan itu sesama jenis. Atau orang membuka dirinya, aku orang yang kayak begini loh gendernya. Itu anak SMP itu. Muat di status medsos. Kalau kita tidak paham, maksud saya, kalau kita cuma cuek, alah mboten gagas Mas, yang penting kula tetap derek maaf, saya harus tegur, saya harus kecam, saya harus nasihati. Tugas kita gereja Tuhan itu selamatkan generasi, katakan amin. Nek kita cuek, maafkan, Tuhan cuekin kita juga. Mau? Saya tidak mau. Saya tidak mau. Jadi maksud saya adalah, ayo nek kita diajak berdoa untuk generasi, nek kita diajak berpikir untuk generasi, nek kita diajak menyelamatkan generasi, ikut ambil bagian di dalamnya, katakan amin.
ikut ambil bagian di dalamnya, karena itu memang tugas tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara. Serius, itu tugas tanggung jawab kita semua. Selamatkan dirimu dari angkatan yang jahat ini. Kejahatan itu sudah tidak lagi terjadi pada orang-orang yang tua. Generasi-generasi anak-anak kita, remaja-remaja itu sudah mulai kemasukan. Anak-anak SD itu ngerokok sudah dengan bangganya loh saudara. Saya ngelihat dengan mata jasmani, mungkin saudara juga menyaksikannya kalau soal itu. Mereka ngerokok sudah dengan bangganya. Saya tuh sempat ternyuh. Bosnya Sampurna itu ngomong, kami ngerti sekali bahwa rokok itu berbahaya. Tapi dia tetap jual rokok itu. Dalam wawancara itu bosnya Sampurna ngomong, ditanya, lah apakah Anda ngerokok? Saya enggak pernah ngerokok sama sekali. Tapi dia jual rokok. Dia ngerti itu barang berbahaya. Tapi dia jual. Anda paham enggak? Anda paham enggak spiritnya? Yang paham katakan ahem. Berarti enggak banyak yang paham gitu ya. Ini pahamnya sangat, yang di sebelah situ pahamnya sangat. Kalau ini berbahaya, saya tahu ini berbahaya, saya jual, saya produksi dalam jumlah yang banyak, saya jual. Segmennya memang dia katakan segmennya memang orang-orang yang 18 tahun ke atas. Tapi tentang peredarannya di masyarakat, apakah ada pembatasan itu? Tidak bisa dibatasi, siapapun bisa beli. Orang yang jual, makanya sebenarnya kalau orang Kristen paham bahayanya ini, kudune ra dodol. Ya ta? Kudune ra dodol. Tapi wong yang warungku golekane ngono kuwi iki Mas Erik. Yo demi generasi ya saudara. Ngertinya harus paham firman Tuhan tuh Pak. Piye yo? Kalau saya ngomong, ya harus sampai pada hal yang kayak begitu. Apa yang kita, jasa apa yang kita tawarkan harus benar-benar sesuai firman Tuhan. Nah sekarang kembali ke soal, kalau ini jelas saya ngerti bahaya, tapi tak produksi dalam jumlah yang banyak, tak jual. Saya disebut apa dong? Saya disebut apa dong? Maafkan, saya harus ngomong. Orang itu bajingan. Harusnya sudah dihukum Tuhan sejak lama. Kalau Tuhannya saya mungkin sudah tak kempus, mabur tekan awang-awang surah bali meneh nang alam donya. Ditolak di surga, ditolak di neraka, ditolak di bumi. Entah dibuang di mana. Barang berbahaya diproduksi dan dijual. Maafkan saya harus ngomong kasar untuk itu. Tapi saudara, maksud saya pahamilah atmosfer kita hari-hari ini itu enggak biasa-biasa nek kemudian kita ya wes lah. Kita ya seperti yang kemarin-kemarin lah kekristenan kita yang kayak begitu-begitu aja. Maaf banget. Saya tanya, tujuan Anda ikut Yesus ngapain? Harus bisa jawab dong. Anda jadi Kristen mau untuk apa? Kalau pada akhirnya kita tidak punya ketergerakan menyelamatkan generasi ini, buat apa kita ikut Yesus? Bukankah Yesus itu menyelamatkan kita supaya kita pun akhirnya bisa menyelamatkan orang yang belum terselamatkan? Bapak Ibu Saudara, ini fakta yang sedang beredar. Ada di sekitar kita. Spirit itu sedang bergerak. Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita mulai membuka pemikiran kita, membuka pemahaman kita. Kita tidak bisa berkata bahwa yang penting aku, keluargaku tidak demikian. Tidak bisa, karena tanggung jawab kita tidak hanya untuk keluarga kita sendiri juga. Bertanggung jawab untuk pribadi, bertanggung jawab untuk keluarga, tapi bertanggung jawab untuk generasi yang ada di kota kita, generasi yang ada di bangsa kita.
Jadi PR-nya banyak, sangat banyak. Tugasnya banyak, sangat banyak. Tugasnya banyak, orangnya sedikit. Double tugas akhirnya. Dan itu memang harus dikerjakan. Karena double tugas jadi capek. Ya, karena memang itu kondisinya. Harus rela, harus berani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini waktunya kita mengerti, memahami. Selamatkan generasi. Kasih tahu kanan kiri, katakan selamatkan generasi. Mas, saya enggak punya anak kecil, anak saya udah gede-gede. Ini bukan soal begitu Bapak Ibu Saudara. Ini bicara soal ini loh, kita hidup di dunia ini, ada generasi demi generasi, ada angkatan demi angkatan. Ya, angkatan demi angkatan. Yang masing-masing itu punya panggilannya sendiri-sendiri. Nah, iblis sangat mengerti masa-masa itu. Musim-musim itu iblis sangat paham. Makanya ketika ini musimnya untuk anak-anak misalnya begitu, anak-anak dihancurkan. Ini musimnya untuk orang-orang tua, orang tuanya yang dihancurkan. Gitu loh, saudara. Maka kita tidak bisa hanya sekedar doain anak-anak kita, anak kandung kita saja, atau doain anak-anak yang ada di gereja kita saja, atau juga nggak bisa hanya sekedar doain anak-anak generasi yang ada di gereja-gereja yang lain. Tidak, kita mesti melihat jauh ke depan apa yang sedang terjadi di luar sana. Yang saya ceritakan kasus SMP tadi Bapak Ibu Saudara, itu sudah bukan orang kota besar kayak Jakarta, Surabaya, bukan. Maafkan, ini direkam soalnya. Maafkan, di kota kita ini sudah ada. Ngeri enggak sih? Aku ora nonton ya Mas, biasa-biasa wae. Walah, badalah, tepuk jidat kalau udah begitu Saudara. Enggak bisa loh Bapak Ibu Saudara. Maka harus benar-benar doanya, enggak hanya sekedar doa, oh Tuhan, enggak. Maksud saya harus benar-benar kita itu nangis, istilahnya begitu. Kalau dengar berita kayak begitu, kita tuh jadi bisa netesin air mata, beneran netesin air mata gitu loh. Ya Tuhan, selamatkan generasi ini. Jangan sampai gitu. Kenapa? Kita punya tanggung jawab untuk nyelamatin mereka. Bapak Ibu Saudara harus paham, harus mengerti. Olehnya ayo Bapak Ibu Saudara, kalau kita dinasihati firman, kita dikasih tahu firman, kita ditegur firman, ya mungkin bukan Tuhan langsung negur saudara, tapi mungkin lewat para penyampai-penyampai firman, para pemimpin-pemimpin rohani, para gembala. Ayo terima itu. Dan oh ya Tuhan, aku berarti salah, kok aku ditegur, oh berarti aku salah gitu loh Saudara. Jangan merasa, wah aku kok disalahkan terus, lah memang salah. Mulane dikandani ben ora salah, ben bener. Kasih tahu kanan kiri, ben bener gitu. Amin. Nah tak titeni engko sing mlirit sapa ngono kan konangan. Ndak, bercanda. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo sama-sama kita mengerti. Ini adalah waktunya kita mulai bergerak menyelamatkan generasi kita. Generasi di bawah kita maksud saya gitu. Atmosfernya sudah sangat kuat. Setan tahu waktunya sudah semakin singkat, maka dia gerak di berbagai macam lini. Olehnya Bapak Ibu Saudara, mohon buka hati, buka kehidupan, buka segala-galanya yang dibutuhkan. Butuh tenaga, ayo datang, sumbangkan tenaga. Butuh pikiran, sumbangkan pikiran. Butuh duit, sumbangkan duit. Butuh waktu, sumbangkan waktu. Butuh materi, sumbangkan materi. Butuh doa, sumbangkan doa. Butuh apapun yang diperlukan, sumbangkan apapun yang diperlukan. Katakan amin. Enggak bisa lagi, Mas, zaman ini zaman susah. Semuanya harus serba begini dan begitu. Memang semuanya pasti begitu. Ngalami begitu, tapi bukan berarti berhenti melakukan tanggung jawab. Mau nunggu sampai kapan coba? Karena ini apa yang sedang terjadi ini kita sedang doakan supaya berhenti.
Tapi Tuhan punya maksud sendiri terhadap gerejanya. Iblis ambil bagian, ambil peran dalam situasi ini. Supaya apa? Gereja jadi ketakutan dan kemudian tidak melakukan tanggung jawabnya. Beneran saudara, beneran. Ini banyak sekali gereja yang mengerikan. Nanti aja deh. Yang penting hari ini adalah mari buka hati saudara dan izinkan Tuhan berbicara lebih dalam lagi di hati kita. Mungkin cara saya ngomong agak susah dimengerti dan dipahami, tapi tangkap maknanya, tangkap intisarinya aja, bahwa kita harus bertobat, gitu kan? Kita harus sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, harus terima karunia-karunia, kepenuhan-kepenuhan roh, baptisan-baptisan roh, harus terima itu, harus ngalami itu. Walaupun itu bukan syarat ke surga, tapi harus ngalami. Kenapa? Karena itu memang alkitabiah, karena itulah yang terjadi kepada setiap orang yang percaya. Harus bertobat, harus ngalami itu, gitu kan? Lalu masih ada kesempatan buat kita menjangkau sebanyak mungkin orang di luar sana yang belum mengenal Yesus. Tugas saudara dan saya semua, tugas gereja Tuhan dimanapun sebenarnya, untuk menjangkau mereka. Dan mari benar-benar mengerti, ini waktunya sudah sangat mepet. Generasi demi generasi harus diselamatkan. Generasi muda diselamatkan, generasi anak diselamatkan. Juga generasi yang sudah sepuh pun harus diselamatkan, karena masih banyak juga yang terhilang. Harus selamatkan. Kenapa? Ini waktunya Bapak Ibu Saudara. Beritakan kabar baik, beritakan kabar sukacita, karena masih banyak yang membutuhkan. Mari datang kepada Tuhan sama-sama. Mari setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan, buka hati kita untuk kita sungguh-sungguh mau memenuhi setiap panggilan Tuhan. Siapapun di antara kita, setiap pribadi, setiap masing-masing kita punya tanggung jawab untuk melakukan setiap firman Tuhan. Dimanapun Anda hari ini sedang berada, ditempatkan Tuhan, saudara harus benar-benar mengerti, kita punya panggilan yang sama. Hidup dalam pertobatan, menyatakan karunia, selamatkan generasi. Itu tugas dan tanggung jawab kita semua. Olehnya mari buka hati lebih lagi dan biarkan Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati tu jamahanmu, berserah penuh
di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu, ku buka hati tu jamahan-Mu. Yang mau sungguh-sungguh, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mau Tuhan pakai jadi alat kerajaan Tuhan, menyelamatkan generasi yang terhilang di antara kami, di kota kami, di bangsa kami. Ku buka hati, ku buka hati tu jamahan-Mu, oh, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu, Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu, Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ralamasyana ralama 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 ralama. Ya ralama syira ralama 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 ralama. Ya ralama ralama syira ralama 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 ralama. Ya ralama 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 ralama. Syira ralama 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 ralama. Urabashana ralama ralama gira ralama ralama ralama. Urabadakana ralama syira ralama 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 ralama. Urabakara mashina ralama ralama ralama. Urabadakana ralama ya ralama 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 ralama. Haleluya. Ya ralama 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 ya ralama 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 ralama. Jesus. Ora baba baba shigira la mara 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 ya la mara la mara la mara la mara la moshi ya la mara 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 la mara
Saudara yang rindu dipenuhi Roh Kudus lebih lagi, taruh tangan kanan di dada. Kitab Wahyu berkata, lihat aku sedang berdiri di depan pintu dan mengetok pintu. Aku akan masuk bagi siapa yang mau membukakan pintu bagiku. Hari ini saudaraku, Tuhan pengen lebih lagi masuk di setiap ruangan hati kita. Saya percaya Tuhan sudah ada dalam hidup kita, tapi hati kita ini masih penuh dengan ruangan-ruangan yang mungkin masih tertutup bagi Yesus. Tidak seluruh ruangan itu sudah kita izinkan, kita buka buat Yesus bekerja. Malam hari ini, mari setiap kita yang meresponi firman Tuhan, buka semua ruangan hati kita. Buka semua ruangan hati kita. Dan izinkan Tuhan masuk, mengisi setiap ruangan hati kita. Mengisi setiap ruangan hati kita. Izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus masuk di setiap hati, ruangan hati kita. Maka sekarang Roh Kudus, Engkau melihat setiap hati yang membuka hatinya untuk Engkau. Silakan masuk. Impartasikan kuasa, urapan dan otoritas itu lebih lagi atas umatmu di dalam nama Yesus. Mereka yang selama ini belum mengerti, dalam nama Yesus dibukakan pengertiannya, dan tiba-tiba mereka akan menjadi pribadi yang bisa mengerti dan memahami setiap firman. Bagi mereka yang selama ini belum mengalami baptisan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Roh Kudus-Mu bekerja, baptis mereka dengan Roh Kudus, sehingga mereka mengerti bahwa Roh-Mu itu nyata bagi kami semua. Bagi mereka yang hari ini belum berkarunia roh, hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan, Engkau berikan karunia-karunia Roh Kudus dalam setiap hati dan kehidupan mereka, mengalir dalam nama Yesus. Karunia roh turun atas setiap pribadi yang terbuka di hadapan Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap hati yang masih ada hati yang tertutup, masih ada ruangan hati yang tertutup, hamba berdoa dengan kasih-Mu yang besar, Engkau melawat setiap mereka di dalam nama Yesus. Dan pintu hati yang masih tertutup, aku nyatakan terbuka dalam nama Yesus. Aku nyatakan terbuka dalam nama Yesus. Apapun yang membuatnya masih tertutup selama ini, aku bongkar dalam nama Yesus. Dan tidak ada ruangan hati yang masih tertutup. Setiap ruangan hati terbuka untuk Kristus, untuk Roh Kudus bekerja dan berkarya atas kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Olehnya ya Tuhan, mari Engkau bekerja. Engkau bekerja. Engkau bekerja. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah setiap firman-Mu Tuhan akan memperbaharui setiap kami semua. Firman-Mu Tuhan akan membersihkan setiap kami semua. Firman-Mu Tuhan akan menuntun, mengarahkan kami semua. Firman-Mu Tuhan membawa kami semakin mengerti, memahami rencana-Mu. Firman-Mu Tuhan membuat kami semakin rindu melekat kepada-Mu. Olehnya bekerja lebih dahsyat lagi atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka hari ini setiap kami yang sudah membuka hatinya untuk Engkau, pulang akan membawa sukacita yang besar, pulang membawa kedahsyatan yang besar dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari tengadahkan kedua tangan kita, dan sekarang Tuhan meteraikan setiap karunia, setiap apapun yang hari ini Tuhan taruh dalam setiap kami, meteraikan dengan darah anak domba Allah atas setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimeteraikan dengan darah Yesus atas setiap kami, sehingga apapun yang hari ini Tuhan taruh di setiap kami,
akan tetap ada dan akan kami kerjakan seturut kehendak-Mu sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima semua berkat ini dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin.